Mari kita mulai pembahasan kita mengenai Al-Quranul Karim. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Ada juga beberapa pendapat menghitung bahwa ada 6.666 ayat tergantung dengan cara penomorannya. Al-Quran bukan sekedar teks, ia memiliki berbagai nama yang mencerminkan fungsinya bagi manusia. Pertama adalah Asyifa, yang berarti penawar atau penyembuh jiwa. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 82, di mana Al-Quran menjadi obat bagi kegelisahan hati kita. Kedua, Az-Zikro yang berarti peringatan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran hadir untuk selalu mengingatkan kita akan hakikat kehidupan dan jalan yang benar. Selanjutnya ada Al-Qasas. Hal ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 62. Di dalamnya terdapat kisah-kisah penuh hikmah dari kaum terdahulu agar kita bisa mengambil pelajarannya. Dan yang terakhir adalah Al-Mau'izah yang ditegaskan dalam surah Yunus ayat 57 yang berarti nasihat. Al-Quran adalah bimbingan terbaik yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mengenal identitasnya, mengapa Al-Quran begitu istimewa dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya? Ada 5 poin utama yang perlu kita garis bawahi. Poin pertama adalah keunggulan bahasa. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi dan tidak tertandingi. Sejak diturunkan hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu surah pun yang menandingi keindahan bahasanya. Poin kedua, mukjizat terbesar. Ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Jika mukjizat Nabi lain bersifat sementara, Al-Quran adalah mukjizat yang bisa kita rasakan hingga hari ini. Poin ketiga, kandungan isi sempurna. Isinya sangat lengkap, mencakup hukum, sejarah, ilmu pengetahuan, hingga kabar tentang masa depan. Poin keempat, keaslian terpelihara. Berbeda dengan kitab lain, Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah langsung hingga akhir zaman. Tidak ada satu huruf pun yang berubah sejak 14 abad yang lalu. Poin kelima, bernilai ibadah. Yang paling luar biasa bagi kita sebagai muslim, membacanya saja sudah bernilai ibadah dan mendatangkan pahala yang besar bagi setiap hurufnya. Nah, itulah sekilas mengenai kemuliaan Al-Quran. Semoga dengan memahaminya, kita semakin semangat untuk membaca, mempelajari, dan juga mengamalkannya. Slide 7. Pengertian dan pengembangan sunnah. Jadi makna bahasanya adalah makna bahasa dari sunnah itu cara jalan atau kebiasaan tradisi gitu. Makna terminologinya itu identik dengan hadis. Informasi yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Nah, menurut para ahli, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum Allah yang disyaratkan dalam manusia. Nah, muhaddisin atau para ahli ini membagi sunnah itu menjadi 4. Ada yang qauliyah, itu yang berupa perkataan. Ada yang sunnah fi'liyah, itu berupa perbuatan. Ada sunnah tarikhiyah, itu berupa ketetapan Nabi. Sama hamiyah yang menjadi hasrat Nabi dan tapi belum tercapai, seperti itu. Nah, slide 8. Unsur-unsur pokok hadis. Unsurnya ada sanad. Sanad itu artinya jalan atau sandaran yang menghubungkan hadis dengan Nabi Muhammad. Dalam ilmu hadis, sanad berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah sebuah hadis itu asli, sahih, atau lemah, dhaif. Nah, ada juga matan hadis. Definisinya secara bahasa berarti suatu yang keras, kuat, tampak, dan asli. Tapi istilah hadis itu merupakan materi, muatan pokok atau yang terkandung dalam hadis ini. Intinya matan hadis ini adalah inti hadis itu. Nah, hubungan matan sama syarat itu dalam literatur Islam, matan itu teks aslinya seringkali didampingi oleh syarah. Nah, penjelasan mendalam yang ditulis oleh para ulama untuk menguraikan isi matan tersebut. Contohnya
kitab Fath al-Bari karya Al-Ashkhari merupakan syarah gitu untuk matan kitab Sahih Bukhari. Nah, ada juga rawi. Pengertian istilahnya rawi itu orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis di dalam sebuah kitab. Ruwah itu bentuk jamaknya. Terus merawi atau meriwayatkan itu adalah kegiatan untuk meriwayatkan hadis tersebut. Nah, pencantuman rawi itu dalam penyusunan kitab nama rawi terakhir seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Biasanya dicantumkan di akhir isi hadis gitu. Hal ini bertujuan untuk menguatkan validitas dan menunjukkan sumber rujukan hadis tersebut. Materi selanjutnya ialah sejarah perkembangan ilmu hadis. Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya dengan berbagai cara, sehingga membuat para sahabat selalu ingin mengikuti perjalanannya. Ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, antara lain melalui para jamaah pada pusat pembinaan, kepada para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain, ketika Nabi khutbah Jumat, dan yang terakhir melalui ceramah dan pidato di tempat terbuka. Pada zaman sahabat, perhatian lebih tertumpu pada pembukuan Al-Quran, belum fokus pada hadis. Pada masa sahabat, persoalan hadis juga belum banyak muncul. Para sahabat sebagai orang yang dekat dengan Rasul dan banyak referensi hadis masih dapat menjawab persoalan yang muncul pada saat itu. Para sahabat juga sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis karena takut terjadi kekeliruan. Berkat keuletan dan keseriusan para ulama zaman ini, setelah dilakukan pengumpulan, penyaringan, dan penyelesaian hadis, maka bermuncullah kitab-kitab hadis yang hanya memuat hadis-hadis sahih. Di antara kitab hadis ialah Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Pembagian hadis. Dari segi jumlah periwayatan hadis ditinjau dari segi jumlah rawi, atau banyak sedikitnya perawi menjadi sumber berita. Satu hadis mutawatir, yaitu sumber ajaran Islam, hasil hadis tanggapan penca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul untuk dusta. Kedua adalah hadis ahad. Menurut istilah tarif hadis ahad antara lain ialah suatu hadis yang jumlah pemberitanya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. Dari segi kualitas sanad dan matan hadis, yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa yaitu hadis bersih dari cacat. Yang kedua hadis hasan. Menurut bahasa, hasan berarti bagus atau baik. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang susunan lafalnya tidak cacat, makanya tidak menyalahi ayat Al-Quran. Pembagian hadis. Yang ketiga ialah hadis daif. Hadis daif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah, kecil atau rendah tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Dan dari segi kedudukan dalam hujjah, yang pertama ada hadis makbul. Hadis makbul menurut bahasa yang diambil, artinya berarti yang diambil atau yang diterima. Sedangkan menurut urf muhaddisin, hadis makbul ialah hadis yang menunjuki suatu keterangan bahwa Nabi SAW menyampaikannya. Yang kedua ada hadis mardud. Hadis mardud menurut bahasa berarti yang ditolak. Hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagian syarat-syarat hadis makbul. Kemudian, adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran dengan berisi 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu pertama ada bayan takrir atau penguat. Definisinya adalah menetapkan dan memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, dengan contoh hadis yang menegaskan kembali perintah kewajiban atau larangan yang sudah disebut dalam ayat Al-Quran. Kemudian kedua ada bayan tafsir atau penjelasan dengan definisi merinci ayat-ayat yang masih bersifat umum atau global, seperti perintah sholat yang ada di Al-Quran, namun tata caranya pelaksananya dijelaskan secara lebih rinci dalam hadis tersebut. Kemudian ketiga ada bayan tasyri', pembuatan hukum baru, definisinya menciptakan hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Dan keempat atau terakhir yaitu bayan naskho atau penghapus atau revisi. Definisinya mengubah atau membatalkan ketentuan hukum Al-Quran yang turun sebelumnya dengan hadis yang datang belakangan. Pada bagian ini, kami akan membahas tentang ijtihad sebagai salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum Islam
terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Atau dalam kata lain, ijtihad ini berfungsi sebagai jembatan antara nas syariat dan juga realitas kehidupan yang terus berkembang seiring perkembangan zamannya. Ijtihad ini menjadi sangat penting karena kehidupan manusia tidak pernah berhenti berkembang. Perkembangan ilmu, teknologi, ekonomi, kesehatan, sosial, serta budaya, serta banyak hal yang lainnya melahirkan banyak persoalan baru yang mungkin belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Melalui ijtihad ini, hukum Islam menjadi dinamis, kontekstual, dan relevan tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat Islam. Lalu, orang-orang yang dapat melakukan ijtihad itu tidak sembarangan. Orang-orang yang dapat melakukan ijtihad disebut mujtahid. Mujtahid adalah orang atau ulama yang memiliki kemampuan keilmuan tinggi untuk menggali hukum dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, dengan metode yang benar dan juga dapat tentunya dipertanggungjawabkan. Namun tidak semua orang boleh melakukan ijtihad. Seorang mujtahid harus memenuhi beberapa syarat, seperti beragama Islam, menguasai Al-Quran beserta ilmu-ilmunya, memahami hadis dan juga ilmu hadis, menguasai kaidah bahasa Arab, serta menguasai ilmu pendukung, kayak seperti usul fikih dan kaidah-kaidah penetap hukum. Syarat-syarat ini tentunya bertujuan agar hukum yang dihasilkan tidak keliru, serta tetap sesuai dengan syariat Islam. Ijtihad ini juga terbagi atas beberapa metode. Dalam penetapan hukumnya, para ulama menggunakan beberapa metode ijtihad. Di antaranya yang pertama ada ijma, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu persoalan hukum tertentu. Contohnya adalah kesepakatan para sahabat tentang pembukuan mushaf Al-Quran. Yang kedua ada qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu kasus baru dengan kasus yang pernah ada sebelumnya dalam Al-Quran atau Sunnah, karena memiliki ilat atau alasan hukum yang sama. Contohnya, semua orang yang memabukkan disamakan hukumnya dengan khamar, yaitu haram. Yang ketiga, istihsan. Istihsan adalah menetapkan hukum dengan memilih dalil atau qiyas yang lebih kuat demi keadilan atau kemaslahatan. Contohnya, jual beli barang yang belum ada akad saat akad diperbolehkan jika spesifikasinya jelas. Yang keempat, istishab adalah menetapkan hukum berdasarkan keadaan sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Contohnya, ketika ragu apakah wudhu batal atau tidak, maka kembali ke hukum asal, yaitu belum berwudhu. Yang keempat ada maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan nas. Yaitu contohnya seperti menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum seperti menggaji imam atau muazin. Yang kelima ada urf, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketujuh ada syar'u man qoblana, yaitu menetapkan syariat umat terdahulu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Yang terakhir ada syad az-zariyah, yaitu menutup jalan menuju kerusakan dengan menjadikan sesuatu yang mudah sebagai makruh atau haram demi menjaga kemaslahatan umum. Contohnya memberi larangan beralkhwat antara laki-laki dan perempuan non-mahram untuk mencegah terjadinya zina. Siap, terima kasih.